Siap siaga bencana tanah longsor di area sekolah. Halo teman-teman, tahukah kamu, Indonesia adalah negara rawan bencana. Banyak bencana alam berpotensi terjadi di Indonesia. Jadi, mengingat tingkat kerawanan bencana yang tergolong tinggi di Indonesia, maka penting kiranya wacana pendidikan kebencanaan dikemukakan untuk dilakukan. Salah satunya adalah wahana sekolah, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Melalui video ini, semoga kita tahu ya bagaimana tanggap bencana yang harus dilakukan dan bagaimana penanganan bencana tanah longsor. Selamat menyaksikan! Indonesia adalah negara rawan bencana yang memiliki 2 musim, yaitu ada musim penghujan dan juga musim kemarau. Nah, teman-teman pasti sering kan mendengar bencana apa yang terjadi saat musim penghujan? Yap, salah satu bencana yang terjadi saat musim penghujan adalah tanah longsor. Kali ini kita akan belajar mengenai tanah longsor ya. Teman-teman tahu nggak sih apa tanah longsor itu? Jadi, tanah longsor adalah runtuhnya tanah atau pergerakan tanah maupun batuan dalam jumlah yang besar secara tiba-tiba yang biasanya terjadi pada daerah terjal yang tidak stabil. Lalu, apa saja sih penyebab dari tanah longsor itu? Nah, berikut ini adalah berbagai penyebab terjadinya tanah longsor, yaitu karena kemiringan lereng, kondisi bebatuan, dan kondisi hidrologi. Selanjutnya, apa saja sih pemicu dari tanah longsor itu? Pemicu dari tanah longsor yaitu adanya peningkatan kandungan air dalam lereng, adanya getaran pada lereng akibat gempa bumi atau galian atau getaran alam, adanya peningkatan beban pada tanah, adanya pemotongan kaki lereng secara sembarangan sehingga tidak ada gaya penyangga, dan adanya penebangan pohon di sekitar lereng untuk pembangunan pemukiman warga. Tanda-tanda tanah longsor. Yuk kita kenali tanda-tanda yang muncul sebelum bencana tanah longsor terjadi. Yang pertama, retakan vertikal. Yang kedua, munculnya air tanah. Dan yang ketiga, air sumur menjadi keruh. Dan yang keempat, terjadi longsoran batu. Tips-tips pencegahan tanah longsor. Yang pertama, mari kita bersama-sama menanam pohon dengan akar yang dalam. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Kawan, kalau buang sampah pada tempatnya ya. Siap. Yang ketiga, kenali daerah sekolah kita. Lalu yang terakhir, pahami jalur evakuasi yang ada di sekolah dan aktifkan sistem peringatan dini, serta lakukan simulasi. Siap siaga sebelum tanah longsor. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan saat muncul tanda-tanda tanah longsor? Yang pertama, Bapak Ibu Guru aktifkan sirine bahaya. Pastikan suara sirine terdengar pada seluruh penjuru sekolah. Yang kedua, siapkan kotak P3K di sekolah. Persiapan P3K ini penting di sekolah. Jadi, apabila ada yang terkena luka-luka ringan, bisa cepat untuk diberikan pertolongan pertama. Dan yang ketiga, siapkan jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Hal ini sangat berguna untuk evakuasi warga sekolah, yaitu Bapak Ibu Guru dan siswa sekolah. Saat terjadi bencana tanah longsor, evakuasi semua warga sekolah, lalu data siswa yang sudah hadir. Cara menghadapi tanah longsor.
untuk menghadapi tanah longsor, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi, teman-teman, ada beberapa hal nih yang harus kita lakukan saat bencana dan setelah bencana. Nah, yuk simak apa saja yang dilakukan saat terjadi tanah longsor. Yang pertama, jangan panik dan tetap siaga ya. Yang kedua, apabila mendengar sirine, langsung siap-siap evakuasi. Dan yang ketiga, waspadai curah hujan tinggi, segera evakuasi menjauhi suara gemuruh. Yang keempat, evakuasi ke tempat yang aman ya teman-teman, bisa ke tempat yang lebih tinggi ataupun tempat yang berlawanan dari arah longsor. Dan pihak guru segera hubungi pihak BPBD terkait atau pihak terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Pihak BPBD akan membantu sekolah dalam menangani tanah longsor yang terjadi. Setelah tanah longsor, apa sih yang harus teman-teman lakukan setelah terjadi tanah longsor? Apakah teman-teman boleh kembali ke kelas? Tidak boleh. Teman-teman harus selalu bersama ibu guru ya. Dan yang bisa teman-teman lakukan yaitu yang pertama, hindari daerah longsor karena kondisi tanah pada daerah longsor masih labil. Yang kedua, antisipasi longsor susulan. Dan yang ketiga, waspada aliran banjir atau reruntuhan setelah terjadi tanah longsor. Dan yang keempat, bersama-sama menanam kembali daerah bekas longsor di sekolah dengan pohon yang kuat ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi seperti itulah ulasan terkait bencana tanah longsor. Sudah tahu kan apa yang harus kita lakukan kalau semisal terjadi tanah longsor? Eits, jangan lupa apabila ada keadaan bencana di Kota Semarang, bisa menghubungi BPBD Kota Semarang pada nomor 024 673 0212. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Apabila teman-teman masih bingung mengenai tanah longsor maupun bencana lainnya dan bagaimana cara menghadapinya, teman-teman bisa loh mencarinya di buku-buku sekolah maupun di internet. Jadi, teman-teman setelah membaca dan memahami, teman-teman bisa sampaikan kepada teman-teman lainnya yang masih belum memahami, dan teman-teman bisa sampaikan loh kepada orang tua maupun ke masyarakat. Jangan lupa like dan komen ya. See you, terima kasih.